Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman ayyuhal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala, yang mana pada pagi ini Allah mempertemukan kita di dalam kajian rutin yang tentunya ada niat-niat dan keinginan-keinginan yang mulia di dalamnya, agar kita sebagai seorang muslim bisa menjalani keislaman sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan agar jalan yang kita tempuh ini itu tidak menyelisihi jalan yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabatnya. Karena yang dimaksud shiratal mustaqim, yang dimaksud jalan yang lurus itu adalah thariqatul Muhammadiyah, thariqat atau jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang benar, ibadah yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagai seorang pengikut, maka kita wajib mengikuti kaifiyah cara beribadah yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diperkenankan untuk menyelisihinya. Ya, tidak diperkenankan untuk apa? Menyelisihinya. Kenapa demikian? Karena setiap yang dilakukan oleh Nabi itu adalah suatu kebaikan dan kebenaran. Ya, yang dilakukan oleh Nabi itu pasti kebaikan dan kebenaran, pasti itu kebaikan dan kebenaran. Dan cara yang telah dilakukan Nabi merupakan cara yang terbaik dan terbenar. Cara yang dilakukan oleh Nabi adalah cara yang terbaik dan cara yang terbenar. Oleh karena itulah
Allah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi makna dari ayat itu adalah apa saja yang dilakukan Nabi itu benar, baik dan benar. Ya, karena yang baik belum tentu benar. Bisa dipahami? Yang baik itu belum tentu benar. Nah, yang kita lakukan bukan cuma baik, tapi harus benar. Baik saja nggak cukup. Baik saja nggak cukup. Nanti ada penjelasannya sendiri. Nah, ibu-ibu sekalian, karena ini yang harus kita pastikan ya, yang kita lakukan itu benar. Pastikan yang kita lakukan itu. Jadi jangan sampai menyelisihi apa yang telah dilakukan oleh Nabi. Sebab kalau kita melakukan menyelisihi apa yang telah dilakukan oleh Nabi, mengamalkan suatu amal yang tidak diamalkan oleh Nabi atau menyelisih amal Nabi, terus jalan yang kita tempuh ini mengikuti jalannya siapa? Loh, apa ada di dalam keyakinan kita bahwa masih ada jalan hidup selain yang ditempuh oleh Nabi itu benar? Apa ada keyakinan semacam itu? Ada cara yang terbaik yang mengalahkan cara Rasulullah SAW, baik itu wudhu, sholat atau yang lain. Apakah ada cara yang lebih baik dari cara yang telah diajarkan oleh Nabi SAW? Padahal Nabi ini diutus oleh Allah itu untuk tamamur risalah, untuk menyempurnakan risalah, ya, untuk menyempurnakan risalah. Nah, kalau kemudian ada yang lebih baik, berarti apa yang dicontohkan Nabi itu masih kurang, kurang baik. Makanya kita perbaiki hari ini, gitu. Sehingga cara kita lebih baik dari cara kurang salah jajan. Luar biasa. Ada teman itu ada. Ini contoh sederhana. Jadi jangan dibesar-besarkan. Saya juga akan membesar-besarkan. Kalau saya cerita juga sederhana begini. Ya, ada teman itu ada, sebelum adzan itu ada doa yang dikumandangkan. Ya, jadi kan juga jangan iya gitu kayak Upin Ipin. Santai aja, saya tak ngomong jadi kan dia. Kalau jadi iya, betul. Ini jangan kayak Upin Ipin. Ya, jadi ketika saya nanya ke teman ini, antum itu dapat doa dari mana? Saya kok nyari-nyari di dalam kitab ada awat itu kok nggak saya temukan doa-doa dari Nabi yang doa sebelum adzan. Yang saya temukan itu doa setelah adzan. Nah, subhanallahnya, alhamdulillahnya teman ini jujur, memang aslinya nggak ada. Oh, jadi palsunya ini kan aslinya nggak ada, tapi palsunya ada. Masya Allah. Jadi aslinya nggak ada, tapi kan kalau kita kasih doa kan lebih baik. Nah, mulai kan, kalau kita kasih doa kan lebih baik. Berarti ya dari Nabi kurang baik. Yo kayak gitu, terus gimana ya? Katanya tadi kalau dikasih doa lebih baik. Yang asalnya kan tidak ada. Kalau dikasih berarti lebih baik. Cara dari Nabi nggak ada. Berarti cara Nabi kurang baik. Jadi antum yang memperbaiki. Ya nggak gitu, bingung lagi dia. Kalau aku tadi bingung, dia Nabi ya bingung lalu. Loh ya apa tidak? Ada nggak yang berani mengatakan demikian? Kalau memang tidak ada, terus kita adakan, terus kita katakan itu lebih baik. Berarti cara dari Nabi kurang baik. Kan begitu jadinya. Kalau memang nggak ada, ya jangan diadakan, jangan dikasih. Kenapa? Sebab nanti kalau kita paksakan kasih, walaupun itu baik, itu nggak sama dengan cara Rasulullah. Berarti kan ada dua, yang satu pakai doa, yang satu enggak. Terus pertanyaannya, mana yang lebih baik? Kan jadi begitu kan?
Sangat dipahami ya. Begitu juga yang lain. Kalau memang nggak ada, ya bukan berarti Nabi lupa atau mungkin Nabi ketelesut, nggak mungkin. Coba nanti kalau ketemu Nabi tanyain. Kira-kira jangan-jangan Nabi yang ketelesut gitu. Kan nggak mungkin. Gitu. Ya, baik. Jadi ini tolong diperbaiki dari segala sisinya. Sebab kalau tidak, nanti Nabi tidak bertanggung jawab. Karena amal-amal kita nanti dipertanggungjawabkan. Sama nggak dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW? Dan diakui nggak itu Nabi SAW? Kalau kemudian ada para sahabat mengamalkan tambahan-tambahan yang Nabi tidak mengajarkan, tapi disepakati, ya, tapi disepakati, ini termasuk bagian sunnah yang takrir. Sunnah yang disepakati oleh Nabi. Ya. Dan setelah Nabi meninggal, tidak ada satupun sahabat yang menambah-nambahi cara sholat, cara ibadah yang lain, tidak ada. Atau mungkin Nabi mimpi terus ditambahi dalam mimpinya. Berarti waktu hidup ada yang belum bisa sampaikan. Betul nggak ini? Coba dilogikakan. Jenengan belajar rotok cerdas sedikit. Nanti cerdas teliti gitu loh maksudnya. Kadang-kadang kita mantunya kebanteran, jadi gak bakal kira-kira juga ceramah. Soalnya ibu sekarang tuh masya Allah cerdas sekali. Suami bilang ini loh dek, kau usah terangkan, aku sudah paham. Ini kan luar biasa istri macam. Iya cerdas banget. Jadi suami belum jelaskan itu sudah paham. Nah itu kalau diikutkan cerdas sama juara 1 itu. Coba ibu bisa bayangkan juri bilang pertanyaan 1, saya begitu langsung. Gimana kalau belum ada pertanyaan sudah paham? Ini kan luar biasa. Subhanallah. Atau ini musibah? Atau ini sebuah musibah? Nah ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi mari kita benahi. Ya dari ibadah-ibadah yang kita lakukan itu baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian apa? Disesuaikan dengan apakah cara yang saya sampaikan ini sesuai dengan cara yang telah dijajarkan oleh Nabi. Supaya pas gitu. Sebab hari ini itu banyak ibadah-ibadah yang nggak sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Ada yang ditambahi, ada yang dikurangi. Dikatakan di sini mengatakan ini kan lebih baik, ini kan baik. Itu kalimat-kalimat yang masyhur di kalangan kita ini. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan membicarakan atau mempelajari satu materi yang sangat amat penting yang berkaitan dengan istiqomah. Melanjutkan materi kita yang lalu, ya. Kalau materi kita yang lalu itu jalan menempuh untuk mencapai istiqomah. Nah sekarang kita akan membahas materi tentang perusak istiqomah. Apa saja yang bisa merusak istiqomah itu? Kali sangat penting, sebab kalau orang kehilangan istiqomah itu kehilangan semuanya. Ya, iman itu tidak ada artinya kalau tidak istiqomah. Ketakwaan nggak ada artinya kalau tidak istiqomah. Jadi kehilangan istiqomah itu kehilangan sesuatu yang sangat mahal di dalam Islam. Makanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wassadad. Allahumma inna nas'alukal huda wassadad. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk dan kelurusan hati. Ya. Aku mohon kepadamu petunjuk dan apa? Kelurusan hati. Artinya apa? Ini juga tidak belok ke sana, tidak belok ke kiri. Ya terutama bagi para ibu-ibu yang mungkin baru hijrah. Ya, itu harus hati-hati di sana. Sebab hati ini berubah-ubah. Hati ini berubah-ubah. Hati bisa bergeser, iman ini bisa bertambah dan berkurang. Bahkan bukan cuma berkurang, bisa hilang dari hati kita ini. Bisa hilang dari hati kita ini.
Ini iman. Sehingga seorang muslim harus ekstra hati-hati di dalam membawa keimanan. Harus ekstra hati-hati di dalam membawa keimanan. Baik. Sekarang kita akan bahas satu persatu apa saja ya perkara-perkara yang bisa merusak istiqomah dari hati seorang muslim. Yang pertama adalah sayyi'atul niyyah. Yang pertama adalah buruknya niat. Nah, buruknya niat. Artinya apa ini? Adamul ikhlas, tidak adanya keikhlasan di dalam melakukan sesuatu. Jadi kalau orang beramal apa saja, berbuat apa saja, kalau dasarnya tidak ikhlas, itu hanya tinggal nunggu waktu saja. Pasti akan terputus di tengah jalan. Terputus di tengah jalan. Dakwah nggak ikhlas, tunggu saja tanggal lainnya sudah. Orang dakwah, lu berarti Ustaz bisa nggak ikhlas? Oh bisa, sangat memungkinkan. Makanya nanti ada Ustaz Puri itu ada. Puri, dikira nggak bisa? Bisa. Macam-macam faktornya. Jadi jangan dikira kalau udah Ustaz, pinter ceramah, mungkin terkenal. Apalagi kalau terkenal, tuh penyakitnya tambah banyak. Penyakitnya tambah banyak. Ya, jadi bukan semakin aman, semakin besar cobaan dan ujiannya. Nanti ngaji di sana dengan sambutan yang luar biasa, jamaah yang beludak, di tempat yang lain wong telu sing sitok ngantuk pisan. Nah, ya terus dirambut wong koyo ini. Makanya Ustaz kalau sudah di atas mimbar terus, itu nanti sulit untuk menghadapi ujian-ujian di tengah jalan. Kan sudah biasanya sudah enak sambutan. Nah, terus kapan ketika ada ujian nggak bisa? Kapan itu kesabaran akan ditampakkan? Bisa dipahami ini? Iya. Makanya jenengan harus tenang dan fokus. Dan tidak usah gegabah. Tidak usah diluruskan. Ngaji begini itu makanya ikhlas itu berubah-ubah itu. Jenengan dari rumah itu bisa luar biasa senang ngaji kita bismillah, bismillah, al-ikhlas, 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 sampai baca surat al-ikhlas bareng. Ya, semangatnya rekamannya disiapkan, bukunya disiapkan, pulpen disiapkan. Begitu nyampe, Ustadznya ganti. Padahal yang ditunggu tadi favoritnya. Ayo, rekamannya gak ditokno, kasih dong. Lah apa? Itu favorit itu. Lah jenengan ini tolabul ustaz apa tolabul ilm? Bisa terjadi? Bisa. Astagfirullah, ditahu-tahu. Yang penting itu adalah ilmu syar'inya ini benar, bisa dipertanggungjawabkan. Ada referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, udah cari ambil ilmunya. Kalau ada referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini penting diluruskan. Berbuat baik pada orang, luruskan. Kenapa? Jenengan siap-siap nanti ada sesuatu yang tidak menyenangkan pada Anda. Contoh, jenengan punya kerabat, setiap diundang kerabatnya mesti datang. Tidak peduli walimatul urus, walimatul khitan, walimatul maut. Ada walimati kematian. Sekarang ada walimatul kematian. Sekarang orang Jawa itu walimah gua sampai ngobong botol walimahnya. Saking senengnya walimah ya. Coba kalau ada teman saudara kita, teman kita punya hajat, diundang selalu datang kita. Begitu kita punya hajat, dia nggak datang. Ya. Coba hati itu diem, tenang, anteng, nggak masalah atau bergemuruh. Nggak
usah dijawab, nggak usah dijawab. Ini bukan pertanyaan. Ini renungan. Ini renungan. Coba ini penting loh. Sehingga nanti kalau 3 kali kita datangi sana, kita punya baru 1 kali aja nggak datang. Ya, kita datangi ke rumahnya, kita ada undangan, dan dia juga bicara insya Allah, gitu. Ternyata nggak datang. Kira-kira di dalam benak kita nanti itu, kalau satu saat dia ngundang kita, ada statement untuk datang atau awas, gitu kan? Awas nanti kalau punya acara nggak akan saya datang. Saya sudah kurang apa saya datang? 3 undangan, anak yang mantu, anak yang ini sudah kelutak apa rame, gitu kan? Tapi begitu saya baru 1 kali saya nggak datangi. Apa ini yang dikatakan persaudaraan? Apa ini disebut dengan kerukunan? Saya ada di daerah tempat saya di Sidoarjo itu ada satu komunitas di satu warga itu. Jadi kalau ada tetangga punya hajat, dia naruh minyak 5 kilo. Terus kalau tetangganya memberikan 4 kilo itu ketahuan. Luar biasa ini. Ini seperti timbangan di zaman akhir gitu. Jadi sangat adil sekali. Masya Allah. Dan itu didatangi. Saya dulu itu datangi. Jadi kalau punya hajat naruh di rumah orang itu dicatat di rumahnya. Jadi kan kok gerem bang? Ya. Terus hajat lagi kemana lagi, naruh amplop berapa ada. Si bulan saya dulu naruh 300. Apa ini yang disebut dengan keikhlasan? Awas hati-hati. Sudah ya? Nah, oleh karena itu perlu kita pahami apa sih yang dimaksud dengan al-ikhlas. Ini sudah pernah dibahas belum? Definisi al-ikhlas? Sudah ya? Ya, jadi yang dikatakan ikhlas itu adalah tasfiyatul al-ikhlas an la tatluba ala amalika syahidan ghairallah. Ini loh Bu. Kalau ibu-ibu nanti kita termasuk saya di dalam pembicaraan ini, ketika melakukan sebuah kebaikan, ada konsep ini, ada konsep semacam ini, itu kita nggak peduli dengan keadaan. Ya, itu nggak peduli dengan kondisi. Karena konsepnya sudah kuat. Apa konsepnya orang ikhlas itu? Ya. Allah tatluba ala amalika. Kata para ulama, yang dikatakan ikhlas itu adalah bahwasanya Anda tidak mencari persaksian atau pengakuan. Perhatian. Ya, bahwasanya Anda tidak mencari persaksian dan pengakuan atas amal-amal yang Anda lakukan ghairallahi, selain Allah. Yang dikatakan ikhlas itu, Anda tidak mencari pengakuan, persaksian atas amal-amal yang Anda lakukan itu selain Allah. Dan juga wala mujazian siwa, dan tidak minta balasan kecuali dari Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud ikhlas. Diakui atau tidak itu bukan urusan kita. Kan gak setiap kebaikan kita itu diakui orang. Halo? Gak setiap kebaikan yang kita lakukan itu diakui orang. Sama dengan kalau kita ngeramut orang tua itu ikut kita rambut orang tua kita kasih makan orang tua kita cukupi kebutuhannya, sakit kita obatkan, kebutuhannya apa yang kesukaannya kita penuhi. Itu belum tentu orang tua itu mensyukuri apa kebaikan kita ini. Kadang-kadang anak-anaknya yang jauh yang malah dipuji-puji itu. Pada kalau anaknya pulang diceritanya anakmu adikmu tegas. Nah itu aneh-aneh. Sehingga kita kadang-kadang mendengar kalimat seperti ini. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan. Makanya pastikan
pastikan yang kita lakukan itu benar. Setelah itu luruskan niat ini. Luruskan niat ini. Yang kita cari bukan pengakuan, yang kita cari bukan persaksian. Diakui itu bukan urusan kita. Dan kita tidak mencari penghormatan dari manusia, bukan. Tapi mencari pengakuan dan persaksian serta balasan dari Allah. Itu yang namanya ikhlas. Sehingga nanti satu saat kok nama kita nggak disebut sebagai orang yang muhsinin, nama kita nggak disebut sebagai donatur, nama kita nggak dicatat sebagai orang yang berbuat baik, itu bukan urusan. Dan hati kita nggak usah merasa sedih dengan itu. Kenapa? Cukup hati kita merasa dilihat oleh itu ikhlas. Kalau begitu, itu bisa istiqomah. Kan kadang-kadang orang itu awalnya itu benar, Bu. Awalnya itu benar. Ikhlas dia. Contoh, orang dalam kajian begini. Kajian begini itu kan biasanya ada program sosial, program macam-macam gitu kan. Terus ada orang itu tidak ingin amalnya itu diketahui orang. Dia selalu mengalihkan pada orang lain. Itu kemarin tuh sosial menyambangi si fulan yang sakit kurang berapa? Ya agendanya 701 juta. Ini kurang 300 sudah. Ini ada amanah. Padahal dari dirinya. Sehingga orang tidak pernah tahu bahwa dia pernah beramal. Dia tidak pernah diketahui orang itu beramal. Sehingga nanti ketika ada orang nanya kepada pengurus, di sini siapa saja yang rutin itu ibu ini, ibu ini, ibu ini. Ibu itu nggak pernah. Nggak pernah. Ketika kita dengar bahwa kita dikatakan tidak pernah beramal, padahal kita paling banyak beramal, cuma kita atas namakan hamba Allah. Itu bisa kita lakukan. Tapi begitu ada ujian tidak diakui itu, apa kita masih bertahan? Apa kita masih bertahan? Ibu itu gimana? Oh itu pun nggak pernah. Nah, infak itu nggak pernah. Ya paling dapat titipan aja dari orang. Lalu kita dengar bahwa Anda termasuk orang yang tidak pernah sedekah, bahkan dikenal bakhil karena tidak pernah ada daftar nama Anda itu nyumbang. Kira-kira bertahan apa enggak? Insya Allah itu janji. Dan itu bukan persoalan mudah. Jenengan aktif ngaji tapi mendapat gelar bakhil. Kalau nggak ditulis saja enggak, tapi kalau gelar bakhil itu kan rotok kering. Ya kan seri ke lehernya. Loh benar coba jenengan ibu itu bakhil dia nggak pernah sedekah. Dan jenengan selalu sedekah tetapi Anda tidak pernah menyampaikan secara nyata bahwa itu dari Anda. Seperti apa? Kasusnya Ali bin Husain bin Ali, cucunya Ali radhiyallahu anhu. Ali bin Husain beliau itu ibu dermawan, mendermai orang 100 orang miskin di kota Madinah. Ya, 100 orang miskin itu beliau yang nanggung. Tetapi beliau tidak pernah menampakkan di tengah-tengah manusia, dan dia tidak pernah nampak sedekah ke manusia. Sehingga di kota Madinah itu kalau orang ditanya siapa yang paling bakhil, Ali. Semuanya mengatakan Ali. Sampai orang yang miskin yang dibantu oleh Ali pun mengatakan yang bakhil siapa? Ali. Umponi ku sampean, umpomone ku jenengan bertahan napa gledos. Anda dikenal orang yang paling bakhil karena nggak pernah tampak untuk membantu orang. Padahal sekian ratus orang makan tiap hari itu Anda yang nanggung. Insya Allah ini bukan persoalan. Masya Allah, kita Ali itu pun diam, tidak komentar sampai meninggal dunia. Baru meninggal dunia baru terungkap Ali imamnya orang dermawan di kota Madinah. Jadi waktu temannya memandikan jenazah beliau itu di punggungnya itu ada bekas-bekas luka karena memikul karung setiap malam, dipikul sendiri ke 100 rumah. Dan tidak pakai foto. Gak
di-share sama dia. Sehingga amal solehnya Ali bin Husain ini tidak viral. Nggak ada yang tahu. Makanya ketika orang ditanya siapa yang bakhil di kota Madinah, Ali. Nggak ada yang mau nyalain Ali. Sampai orang, ya kenapa kok bisa demikian? Rasulullah itu imamnya orang dermawan. Ali bin Abi Thalib itu imamnya orang dermawan. Husain imamnya orang dermawan. Kenapa kok tiba cucunya kayak begini medite? Padahal Ali itu membagi-bagi setiap malam ke rumah 100 rumah orang miskin tanpa ada yang mengetahui bahwa itu dari Ali. Dan itu bertahan sampai belum meninggal dunia. Baru yang menjelaskan itu teman-teman dekatnya. Ya Allah, ini yang namanya ikhlas. Kemudian kita lihat surat 76 ayat 89. Ayat 8 dan ayat 9 maksudnya. Ya. Surat 76. Surat apa? Al-Insan. Ayat berapa? Ayat 8 dan ayat 9. Ayat 8 dan ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan juga tidak mengharap ucapan terima kasih. Ini potret yang namanya ikhlas. Jadi walaupun orang yang kita kasih, yang kita bantu, kok nggak mengucapkan ucapan terima kasih atau mengucapkan matur nuwun, itu nggak merusak pikiran kita. Nggak merusak pikiran kita. Atau nanti dia tidak memberi balasan kebaikan itu kepada kita, itu nggak mengganggu kita. Itu cermin keikhlasan. Udah sini, satu misal jadi kan nanti punya hajat apa, bikin masakan, bagi-bagi ke tetangga, dan sering, kalau bisa sering-sering masak mie, ya. Kalau mie itu kan mekar, ya. Mie beli 1 kilo, kasih air 1 timba, wah, kena buat berenang, ya. Bagi-bagi ke tetangga. Nah biasanya orang awam kalau bagi-bagi ini pun mesti orang hajatan nih. Mau kena cara nopo? Saya tak bikin, istri saya sering bikin kacang hijau. Kacang hijau kan bisa mekar gitu ya. Kacang hijau bagi-bagi tangga. Mau kena cara apa bang? Kacang hijauan. Kacang hijau. Atau bikin apa? Bikin apem hari Minggu. Ada cara apa? Bikin aja. Nanti nanya lagi, kok kena cara nih? Kok kena cara nopo? Apeman. Nah, nanti kalau satu misal tetangga itu punya utek-utek, punya gawe, punya abjad, terus jenengan tidak dipakai, itu nggak merusak hati kita. Benar? Itu cermin keikhlasan. Karena waktu kita melihat, waktu kita ngasih, waktu kita bantu, waktu kita sedekah, waktu kita memberi, hati kita itu nggak ada gambaran untuk menunggu balas budi dan ucapan itu. Coba dilatih sendiri. Jadi waktu kita ngasih, hati kita merasakan kebahagiaan. Kenapa? Saya ingin menampakkan sebuah pemandangan terindah pada saat Allah melihat saya. Jadi hati kita melihat siapa? Allah melihat saya. Ini jadi kuat nanti itu. Gak ngurus orang balas atau enggak. Tapi nggak usah pakai gak ngurus, gak usah gitu. Ini menguatkan jenengan aja gitu loh. Soalnya kadang-kadang saking senengnya Mbak Ustadz melok ditiru, gak ngurus.
Jelas ya? Ini cermin keikhlasan. Nah, ada satu kisah yang sangat menarik. Ya, yang ini sulit untuk ditiru. Sangat sulit untuk ditiru. Satu misal begini. Jenengan punya kerabat sangat miskin. Lalu dengan kemiskinannya itu jenengan ingin bantu dia. Makanan dia jenengan bantu. Kebutuhan sakitnya jangan bantu dengan berobat, dan pokoknya keperluan jenengan cukupi. Anaknya sekolah kita sekolahkan. Anaknya sekolah kita sekolah. Kita bayari SPP-nya. Sangunya kita. Suatu saat dia menimbulkan isu di tengah masyarakat bahwa jenengan melakukan maksiat. Dia sebarkan itu isu. Kira-kira ada yang di dalam hati kita, Bu? Tetap menyantuni atau putus? Biasanya kan hanya ke Ustadz dulu. Betul nggak? Ustadz, ini saya diuji oleh Allah. Saya ini kan punya kerabat miskin, nanti kita bantu. Ustadz. Nah, cuma ini bertahun-tahun sudah kita bantu seluruh kebutuhannya, makannya, minumnya, pakaiannya, sakitnya, anaknya sekolah, semuanya kita cukupi. Tapi sekarang dia berbuat dolim pada saya. Dia menyebarkan isu bahwa keluarga saya melakukan kemaksiatan, dan itu merata di kampung saya itu geger gara-gara isu ini, dan dia yang menyebarkan. Pertanyaannya, boleh nggak saya putuskan? Kali mantap. Nek Ustadz jawab boleh, mantap, cocok jawaban itu. Itu yang saya sukai jawabannya. Kan gitu kan? Jadi kalau ada orang mendolimi kita lalu kita balas dengan yang serupa, itu kan kayak sudah pas gitu ya. Sama dengan ibu-ibu nanya, gimana ada seorang suami yang istrinya sudah belajar menjadi solihah, sudah taat, sudah manut, tidak pernah nuntut, tapi suaminya ini dolim. Boleh nggak istrinya ini nggak memasakkan, nggak melayani? Kalau Ustaznya bilang boleh, iki boloku Ustaz. Iya, tapi kalau Ustaznya ya jangan, bukan jenengan istrinya punya kewajiban. Tapi Ustaz, suami itu begini. Ya jangan itu. Kan ada urusannya beda-beda. Itu kayaknya ganjil jawaban gini. Karena nggak mendukung. Saya dipahami. Akhirnya timbul pertanyaan berikutnya, loh kalau begitu kan kenaan suaminya. Halo? Kenaan suaminya, Ustaz. Lu sing kenaan di, saya kisih dolim coba. Suami, Ustaz. Terus jenengan saya beramal soleh. Terus enaknya dadi wong dolimku sing ndi? Halo? Sampai dipaham? Lah kok sampean lo kenaan, lo nek sampean dolime bisa. Lo yo Ustaz, lah dosa, yo sampean kira repot kan jadi. Kalau suami itu dolim itu jelek apa baik? Nah terus sampean bilang enak atau ngendi? Apa sama kejelekan dengan kebaikan? Nah, itu loh bisa. Sehingga nanti kalau ada suami-suami yang mendolimi Anda nggak ngurusi. Yang penting tugas Anda menjadi istri itu jalan. Saya dipaham? Tapi ganjil musik kalian. Tak kena mana Ustaz. Sampai kapan Ustaz? Wong itu digawe kalah-kalahan. Ya sampai jadi pemenang. Buat ya. Nah, kasus ini Bu, itu dialami oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kasus ini dialami oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar itu punya kerabat namanya Mistah. Ya, disantuni semua kebutuhan Mistah, makannya, minumnya, pakaiannya, sakitnya, berobatnya. Tapi kemudian dia ikut menyebarkan isu tentang bahwa Aisyah berzina. Masya Allah. Geger yang namanya Madinah itu hebat gegernya. Gimana tidak wong istri Nabi yang diisukan? Ya. Ya untungnya nggak ada WA gitu aja. Jadi nggak viral. Lalu sekarang viral itu beritanya. Akhirnya Abu Bakar bertekad untuk memutuskan bantuannya kepada Mistah. Aku bersumpah, aku akan putuskan bantuan kepada Mistah. Ya, menderita akhirnya Mistah. Dalam beberapa saat turun ayat. Ya, turun
ayat surat 24 ayat 22. Jangan simak. Surat apa namanya? An-Nur ayat 22. Wala ya'tilu ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillahi wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah. Jadi ketika Abu Bakar mengatakan sumpah memutuskan bantuan, itu turun ayat berkaitan dengan perbuatannya siapa? Abu Bakar ini. Dilarang perbuatan demikian. Ya, jadi tidak boleh seorang yang diberikan kelebihan dan kelapangan berkaitan dengan rezeki kemudian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan dalam mereka memaafkan, Masya Allah, ya, memaafkan dan berlapang dada memaklumi peristiwa itu. Ya. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi pada saat itu Ibu, Abu Bakar harus melakukan 3 perkara yang sangat berat. 1, menahan marah. Sekarang kalau keluarga kita difitnah dengan perbuatan kecil, rasanya gimana? Marah. Ini harus ditahan, tidak boleh marah. Yang kedua, tuntutannya harus memaafkan. Memaafkan dan menahan marah ini. Kemudian yang ketiga yang paling berat apa? Harus tetap mencukupi kebutuhannya. Dalam kondisi mempat marah dan harus memaafkan dia dan harus mencukupi kebutuhan dia. Kira-kira gimana rasanya? Ayo. Ini loh kita ini. Makanya kebaikan kita belum diuji oleh Allah. Kita ini belum diuji oleh Allah kebaikan kita. Jadi kita ini baru belajar jadi orang baik. Jadi jangan mengatakan saya sudah baik. Mau bujuni sampai di rumah tak ngakoni teman-teman sampai begini. Udah lah bangga. Yang paling tahu kita siapa? Pasangan. Makanya nggak usah terlalu mengatakan baik. Pun ini yang pertama, makanya riya. Perkara yang tidak ikhlas, ibadah yang tidak dilakoni dengan ikhlas, tidak dijalani dengan ikhlas, itu akan terputus di tengah jalan. Ibadah yang tidak dilakukan dengan ikhlas akan terputus di tengah jalan. Ini yang pertama, perkara yang memutuskan atau yang merusak istiqomah. Yang kedua, yang merusak istiqomah itu adalah dhaful iman. Apa? Dhaful iman, lemahnya iman. Lemahnya iman. Kekuatan ibadah seorang muslim itu sangat tergantung dengan kekuatan imannya. Kekuatan qalbunya, bukan kekuatan fisik. Saya ulangi, kekuatan ibadah seorang muslim sangat tergantung dengan kekuatan imannya, bukan tergantung dengan kekuatan fisiknya. Kalau imannya lemah, maka lemahlah ibadahnya, lemah ketaatannya, lemah ketakwaannya. Jadi kalau imannya lemah, maka ketaatannya pun akan lemah, akan bermasalah itu. Semuanya, baik sholat secara fisik, ibadah secara fisik atau ibadah maliyah, ibadah harta. Saya ulangi,
dalam segala bentuk ibadahnya akan mengalami apa? Kelemahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Nah, yang dimaksud kuat di sini adalah kuwatul ilmiyah wa kuwatul imaniyah. Kekuatan ilmu dan kekuatan iman. Kekuatan ilmu dan kekuatan iman. Ini. Ketika orang memiliki kekuatan ilmu, kekuatan imannya bagus, imannya hidup, kalbunya sehat, maka kekuatan ibadahnya itu akan bisa dijamin. Bisa dijamin. Saya punya beberapa santri, yang satu buta, yang satu nggak punya kaki. Yang buta itu 5 waktu itu nggak pernah telat sholat. Padahal jaraknya dari rumah ke masjidnya itu agak jauh. Dan dia orang yang paling sering awal daripada datang ke masjid dibandingkan yang sehat-sehat ini. Tidak pernah tertinggal dalam 5 waktu ini, walaupun dia dengan meraba-raba datang ke masjid. Butanya matanya, kegelapan jalan yang ditempuh tidak menjadikan dia terhalang untuk datang ke masjid untuk mendatangi sholat jamaah. Sementara orang yang sehat belum tentu bisa tahu arahnya masjid. Ya, kita itu kadang-kadang kebalik itu. Ditanya tentang lokasi masjid, tempatnya jauh. Ibu Malang mana? Malang Saujajar. Kalau dengan lapangan udara, oh dekat, paling perjalanan sini sana nggak sampai setengah jam. Kalau sudah bangun dekat, kok dekat. Oh, okay. Saujajarnya di mana? Bu Saujajar daerah ini, blok ini. Kalau dengan masjid, agak jauh itu Bu. Jadi kalau dengan mall itu dekat, dengan lapangan terbang dekat. Tapi kalau dengan masjid katanya apa? Ini luar biasa. Bisa dipaham? Apa ini? Dhaful iman. Jadi lemahnya iman itu yang akan menggerus istiqomah ini. Kenapa demikian? Dhaful iman, lemahnya iman itu akan menjadikan dhaful iradah. Runtutannya, lemahnya iman membuatkan lemahnya kemauan. Kemauannya nggak ada. Lemahnya iradah, kemauan, membuatkan dhaful azimah, membuatkan lemahnya tekad. Orang kalau kemauannya nggak ada, maka tekadnya juga nggak ada. Jelas ini? Dhaful iman tatawalladu dhaful iradah. Lemahnya iman melahirkan lemahnya kemauan. Wa dhaful iradah tatawalladu dhaful azimah. Lemahnya kemauan melahirkan lemahnya tekad. Dan tekad itu menumbuhkan kemalasan. Perhatikan di sana. Ya. Lemahnya tekad itu menjadikan memunculkan penyakit apa? Malas. Dan malas itu merupakan musibah di dalam Islam. Malas itu musuhnya Islam, penyakitnya iman. Mas, perhatikan ini. Malas itu disebabkan karena lemahnya tekad. Lemahnya tekad disebabkan karena lemahnya kemauan. Lemahnya kemauan disebabkan karena dhaful iman, keyakinannya lemah. Orang kalau keyakinannya lemah, tidak ada kebutuhan kepada akhirat. Itu yang menjadikan orang itu gampang jenuh di dalam melakukan ketaatan. Itu yang menjadikan orang gampang bosan melakukan ibadah. Evaluasi. Kita rata-rata kalau sedekah sehari berapa kali? Sedekah duit. Yang sering 1 kali pagi. Yang penting sudah tadi pagi. Gak infak lagi, tadi sudah. Kan beda pagi dengan sore.
Sama dengan kalau ada orang sakit itu, ya, ada tetangga sakit, kita mengunjungi. Setelah pulang, jalan 3 hari, ada teman mengunjungi pun, jenengan kemarin sudah 3 hari yang lalu, jenengan enggak, kan sudah, kan beda 3 hari, ya yang penting sudah. Kenapa? Karena ada kebutuhan di sana. Kebutuhan terhadap apa? Kebutuhan kepada al-khair. Kebutuhan kepada kebaikan-kebaikan dan pahala itu lemah kita. Jelas ini? Jadi kita nggak merasa butuh dengan butuh yang banyak pahala, nggak butuh pahala yang banyak, itu yang menjadikan Anda lemah itu. Lemahnya kebutuhan kepada pahala. Jadi lihat para sahabat, pernah nggak ada sahabat itu bosen beribadah? Nggak ada. Kenapa? Karena sahabat-sahabat rakus kepada pahala, sedangkan kita qanaat dengan pahala. Nanti kita aja yang penting dapat. Antum lihat kisahnya Utsman bin Affan. Apa yang akan dilakukan oleh Utsman? Besok akan ada jihad, ada peperangan. Malam dikumpulkan oleh Nabi, dievaluasi berapa sahabat-sahabat yang ikut, yang menjadi prajurit-prajurit tentara kaum muslimin besok pagi, dan berapa kendaraan yang sudah siapkan, senjatanya, perbekalannya berapa. Begitu dihitung-hitung banyak yang kurang, dikumandangkan oleh Nabi. Besok kita akan berangkat. Setelah kita evaluasi, pasukannya lebih banyak dari kendaraannya kurang. Utsman berdiri. Ya Rasul, berapa kekurangan kendaraan besok? Sekian ratus Utsman. Besok kendaraan itu saya yang handle. Duduk Utsman. Nabi berdiri lagi. Ini senjatanya juga kurang. Sekian kekurangannya. Ya Rasul, kekurangan senjata besok saya yang cukupi. Itu Utsman. Kenapa? Karena Utsman ingin menjadi orang kaya di akhirat. Karena Utsman ingin melakukan perjalanan yang panjang ini, dia tetap membawa bekal itu. Perjalanan akhirat itu panjang itu. Jelas ya? Setelah itu, ini bekal-bekalnya juga kurang, kata Rasulullah. Utsman mengatakan berdiri lagi, ya Rasulullah, kebutuhan kekurangan besok saya yang mencukupinya. Kata Rasulullah, ya Utsman, cukup ya Utsman. Perang besok itu milik Utsman. Coba kalau kita pun besok pengajiannya agak besar pengajiannya besok. Ini untuk kuenya sudah, tinggal aku sayang, terus ini yang kurang ini, yang lain dong. Padahal dia punya. Ya, makanya di sini letaknya kebutuhan hajat kepada pahala ini. Sehingga kita tidak pernah merasa bosan dengan baca Quran, nggak bosan kita. Pagi ada kesempatan baca 2 lembar. Nanti siang ada kesempatan baca lagi. Kenapa? Karena kita serakah kepada pahala. Bisa dipahami ini? Kita sangat berhajat dengan pahala ini. Kalau mindsetnya jenengan bentuk seperti ini, itu hebat kan jenengan itu. Bantu orang tidak akan ada pernah bosannya. Kan kadang-kadang orang diuji itu satu rumah itu aja yang diuji. Besok bapaknya opname, bapaknya pulang, istrinya pulang, anaknya tongkoni pegel. Kok ngikut toh? Nah ini sampai agak selorong. Ada nggak seperti itu? Muncul komentar, kok dia terus? Nah, kok gantian sampai sampean? Monggo. Besok sampean mencret. Ada nggak perasaan seperti itu kadang-kadang muncul? Awas hati-hati, ini penyakit. Kan jangan bersyukur jenengan yang bersedekah itu. Dan apakah jenengan sedekah itu hilang? Halo? Kalau hilang kenapa ditahan? Kalau nggak hilang kenapa ditahan? Kalau kita infak itu kembalinya kepada siapa? Kalau Anda tahan berarti Anda menyiapkan Anda menjadi orang menderita di akhirat. Kalau Anda bakhil untuk bersedekah, berarti Anda sudah menyiapkan Anda itu menderita di akhirat. Kebakhilan itu kembali kepada siapa? Kepada diri sendiri. Bukan untuk Allah kita sedekah, untuk diri kita sendiri. Orang haji dengan umroh, bekalnya lebih banyak mana? Bakal. Ya kira-kira gitulah. Kenapa? Karena perjalanannya lebih panjang, lebih lama tinggal di sana.
Berarti kalau bepergian itu semakin lama, kebutuhannya semakin. Nah kalau bepergiannya udah nggak balik, apa yang harus Anda bawa? Saya hijrah ke sana nanti. Ada yang disisain? Kita ini heran, kita mau hijrah tapi bangunnya di sini. Tempat hijrahnya nggak dibangun-bangun. Ini nggak berakal namanya. Coba jenengan ini hijrah ke luar negeri, saya mau hijrah ke Jakarta. Terus rencana balik ke sini bangun, enggak mukim di sana. Terus jenengan bangun istana di sini, kan orang puyeng. Loh jenengan, terus yang di Jakarta belum bangun, lo di sini kok bangun? Sakit Anda. Ngerti arah pembicaraan saya? Jenengan nanti hijrah Anda? Gak mau juga dipaksa hijrah. Halo? Kita semuanya di sini sementara itu. Dan kita akan tinggalkan dunia ini dan akan hijrah di akhirat. Dan menetap di sana. Karena dunia bukan kampung menetap kita. Jelas Ibu? Nah kalau memang nanti kita sudah pastikan kita akan hijrah, terus di sana sudah disiapkan belum? Bekalnya udah berapa? Disiapin. Subhanallah Ibu, saya lihat ada orang-orang yang mau haji itu ya, Masya Allah. Saya yakin orang haji itu sudah disiapkan semuanya. Mau berangkat haji itu berani berangkat itu karena sudah ada modal. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Sudah pasti. Tapi begitu saja enggak cukup. Ada teman datang, kerabat ponakannya, Bude, ini ada sedikit. Wadah enggak usah, itu gayain. Enggak usah hapus ya amplop ini. Tapi gacoi, ojo dicul nih. Halo? Ojo kadang ini harus hapus ini. Tapi enggak gitu, mestinya kan enggak usah. Tangannya wajahnya nolak nih. Enggak, ojo dah. Maksudnya ojo digawa maneh. Maneh wong Jawa kok kakek pola. Kakek pola. Seperti kita bertamu disuguhi, Masya Allah Bu, mbon repot-repot gaya itu loh, gaya itu. Alhamdulillah Bu, ketepak ini kok dereng mangan, ngono lho. Terus sampe kok repot-repot. Oleh aku tak gombol mana ibu mana. Gaya kita ini kadang-kadang sering nopong ya, gak sinkron itu loh Bu, antar lambene mbak itu sering penceng senengan ini Bu. Gak seneng belum ini. Iya maka terutama ibu-ibu itu harus solu. Iya, gak cocok gitu loh. Kalau laki-laki itu enggak, laki-laki itu komitmen. Gak doyan udah dimakan, lalu atos, udah tak selesai kan makan. Kok gak dimakan Pak jajannya? Masih, wong wedok enggak. Wong wedok enggak. Lu ini ki lho Mbak, tetep ngene iki Mbak ya. Ngantos ngene iki. Jane ngene iki rendemane kurang, santene kurang. Ini ki Mbak. Dicuaca, dinyek, tapi dimintek. Oh itu. Lah ya ora? Oh lanang ora, kok gak dipangan kok? Wasi, meneng ya gak orang. Oh itu enggak ini kayak jane Pak. Nek aku Mbak yo tak kei apa jenenge racun, pakai. Coba dari segala sisi, bapak-bapak sederhana simpel dan apa adanya. Dari pasar, saking mau dimas, saking pasar tuh mas pakan manuk, mari bisa. Oh itu, tekan di, alat tuku pindang, saya gitu yo, bawang kan. Oh kita kali tekan di lapor sama cerita bawang. Makanya kalau masalah kecekelan wedok ludes. Tulet malam itu loh. Enggak bener gak ini? Maka dirubah lalu dirubah. Ya, maka benahi. Makanya ketika ada teman sudah cukup ponaknya datang, udah nih, oh masya Allah, jasa kalau dimasukkan. Makan kiwatan nesbot lebih aman. Ilmunya ngomong menunggu.
berkali-kali. Kenapa kok terus diterima? Dan tidak pernah bosan terima amplop itu. Apa ada kekurangan? Enggak, sudah cukup. Kenapa? Kebutuhan. Jadi kan pernah nggak bosan diberi duit? Kenapa? Ikut jenis membetot saya. Karena saya cerita, kita teman-teman istri saya itu kalau pagi kita kasih duit, siang sudah nggak mau. Kita kasih duit ini nggak mau kalau sedikit. Kalau sedikit. Kenapa tidak? Itu kebutuhan. Makanya kalau orang memandang suatu kebutuhan tidak pernah bosan. Jadikan ibadah itu kebutuhan. Sedekah butuh. Gitu loh. Baca Quran butuh, sholat butuh. Sehingga kalau sudah melihat sebuah kebutuhan, melakukannya itu nikmat. Sholat itu nikmat. Kita kenapa saya butuh di sana? Bukan Allah yang butuh kita untuk kita sujudi. Kita yang butuh untuk sujud kepada. Kenapa sujud kita itu mengangkat derajat kita di sisi Allah, menambah pundi-pundi amal, menambah poin-poin kebaikan kita. Maka jadikan Anda orang yang kaya di akhirat nanti. Paham ya? Tingkatkan amal-amal solehnya. Begitu loh. Memang kalau jangan dikasih suami uang pagi, kasih siang, kasih lagi, malam kasih lagi, nggak pernah. Udah tadi kan sudah banyak berkali-kali ya ngasih. Kita pakai normal. Iya kan? Itu kebutuhan, makanya nggak pernah bosen kita terimanya. Coba sudah belum diletakkan bahwa ibadah itu kebutuhan. Mengunjungi orang tua, bukan orang tua yang butuh kita yang butuh pahalanya untuk mendapatkan surga itu. Jadi paham? Datang ke rumah kakak kita, ke kerabat kita, ke famili kita, ke mertua kita, itu pahala yang disiapkan oleh Allah. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Kita yang butuh untuk mendapatkannya. Jelas ini? Nah, ini nanti baru seger ibadah itu. Dan ini yang akan menjadikan jalan menuju istiqomah. Benernya imannya. Iman terhadap apa? Keyakinan kepada kebutuhan ini tadi. Makanya kita lihat para sahabat itu begitu ada peluang, surga itu nggak disia-siakan. Apapun yang akan dikorbankan. Ibu masih ingat ada seorang wanita yang berkulit hitam datang kepada Nabi dalam kondisi sakit yang memalukan di masyarakat itu. Ya, ada yang mengatakan epilepsi, ada yang mengatakan kesurupan. Yang jelas kalau kambuh memalukan. Bergulung-gulung di tanah terbuka auratnya gimana coba? Gak malu punya penyakit seperti ini. Dia datang kepada Rasulullah untuk mendapat doa agar sembuh. Begitu datang ketemu dengan Nabi dan diungkapkan keinginannya. Tetapi Nabi memberikan opsi. Satu, Bu, kalau jenengan sabar dengan sakit ini, Anda ridho, Anda terima apa adanya, Anda jalani sudah. Walakil jannah, Anda mendapatkan surga dengan ini. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan doa saya dan ingin sembuh, insya Allah akan saya doakan dan insya Allah akan sembuh. Coba bayangkan, bukankah cita-cita awal tadi dia ingin sembuh untuk mendapatkan doa Rasul dan bertemu dengan Nabi, dan Nabi pun sudah menyiapkan doa tersebut. Cuma Nabi menawarkan opsi yang lain. Ada surga yang menanti Anda dengan sakit Anda ini. Wanita ini berubah keinginannya. Ya Rasul, saya tidak butuh lagi dengan doa Anda. Ya. Kalau memang demikian, dengan sakit yang saya alami ini bisa mengantarkan saya ke dalam surga, saya akan terima sakit ini, saya akan jalani sakit ini, dan saya ridho dengan takdir Allah. Kenapa? Surga itu tidak main-main. Sekarang ada nggak keinginan di hati kita dalam surga itu? Ya. Coba renungkan yang benar. Cita-cita itu dengan cita-cita yang benar, dengan aktivitas itu nggak berubah. Ya. Ngerti maksudnya? Cita-cita dengan sikap harian itu nggak akan berubah. Artinya sinkron. Kalau memang cita-citanya benar. Jelas ini? Kalau ada orang bercita-cita tapi tidak sesuai dengan sinkron konsekuensinya, dia nggak konsekuen. Itu namanya nggak benar cita-citanya, itu kebohongan. Sama orang sakit. Orang sakit kepingin sembuh, konsekuensinya ada dua. Satu, harus terapi di dalam obatnya. Yang kedua, menjauhi perkara-perkara yang mengakibatkan penyakit itu. Jelas? Orang kan ada
diabetes, minum obat diabetes, check up ke dokter. Tapi jus durian, jus melon, ya nggak usah belikan obat, belikan kan kafan aja. Dia nggak serius kalau dia ingin menjadi orang yang sembuh. Ngerti maksudnya? Sama dengan kita hari ini yang tidak ingin terkena corona. Masya Allah. Isu pertama, obat anti corona, remus jahe sak pasar ludes. Oh, ditemukan lagi ternyata kencur ludes. Ditemukan lagi apa? Berjemur payung buah IKP. Wong biasa belanja ini klik payungan. Sekarang anti payung. Malah saya ingat di kajian ibu-ibu itu, ada kajian ibu-ibu itu nggak masuk masjid, diteres semuanya. Saya datang 9:30. Loh kok nggak masuk, Bu? Berjemur gayamu aja. Ustaz, jabatan corona. Ya kan pasang panas di gunung, nampungan terus pengibaran bendera. Kenapa? Kebutuhan. Jelas nih? Kalau orang sudah memandang sesuatu itu kebutuhan, kekuatan itu akan muncul, semangat itu muncul, dan dia tidak bosan melakukan hal itu. Kenapa? Dia butuh tentang sesuatu. Sekarang kebutuhan kita kepada Allah itu sejauh mana? Ini baca sudah kuncinya. Ini yang akan mendasari dan itu membutuhkan kekuatan iman. Ini yang kedua. Ya, dhaful iman, lemahnya iman. Kalau imannya sudah lemah, maka kebutuhannya kepada Allah juga akan lemah. Nah, kalau orang sudah lemah kepada kebutuhan, jenengan dia pasti malas di dalam beribadah. Sholat ditunda-tunda. Kalau nggak gitu dikurangi. Ya jumlah sholatnya. Nah, dia hilang nggak masalah. Ya, zikir dikurangi, baca Quran dikurangi. Kenapa nggak butuh dia? Bahwa perjalanan akhirat ini panjang. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Gak mungkin kita mendapat rahmat Allah tanpa amal-amal yang soleh. Tidak bisa. Orang itu dimasukkan surga neraka itu karena amalnya, melalui rahmat Allah Ta'ala. Bagaimana kita dirahmati Allah tanpa beramal? Bisa dipahami ini? Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, apa yang menyebabkan orang hilang istiqomahnya? Yang kedua adalah al-ibtila, ujian-ujian hidup. Ujian-ujian. Jadi ujian-ujian yang Allah berikan kepada manusia itu bisa menjadi sebab hilangnya istiqomah. Lah, perlu diketahui Ibu, ujian hidup itu ada dua macam. Yang pertama, manusia diuji dengan kebaikan, kesuksesan, keberhasilan. Ini ujian yang pertama. Yang kedua, manusia diuji dengan kegagalan, keburukan, musibah. Dua perkara ini sama-sama ujiannya. Dua perkara ini sama-sama apa? Ujiannya. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat 21 ayat 35. Kita lihat surat 21 ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum, dan kami akan memberikan ujian kepadamu, bisyarri dengan keburukan, wal khairi dengan kebaikan. Jadi yang namanya ujian itu seluruh permasalahan hidup itu ujian. Jadi kalau ibu kemudian stres gara-gara ujian, kemudian ingin pindah tempat gara-gara gak kuat dengan ujian, ini kekeliruan. Gak ada satupun jengkal tanah kita Anda beranjak kecuali di situ pasti sudah disiapkan ujian yang lain dari Allah. Ini tolong dijamkan baik-baik.
Ada ibu datang ke rumah sharing, Ustaz, saya ada problem Ustaz. Mau apa Bu? Dari mana saya mulai ceritanya? Gak tahu. Nah ibu enaknya dari mana? Lalu di masalah kok bingung. Nek sampe di masalah bingung lho apa anane aku. Soalnya ruwet Ustaz. Ya sampe tengok-tengok sik mikir dulu. Akhirnya gini Ustaz, wis gini lho Bu. Sing paling mudah enake teko ngendi. Ya saya ini gini loh Ustaz, ada masalah itu. Saya setiap tinggal di suatu komunitas masyarakat itu selalu ada tetangga kanan kiri yang mempermasalahkan saya. Akhirnya saya coba cari tempat-tempat yang kelihatannya enak gitu. Akhirnya di sana ada tempat dekat masjid, ada kajian ibu-ibu. Wah, saya lihat enak ini kayaknya. Akhirnya saya hijrah di situ. Awal-awalnya bagus, ini kayak mana kira saya benar, ternyata juga bermasalah lagi tadi bicarakan sana sini, ternyata tempat itu tidak seindah yang seperti saya bayangkan, putih banget sampai. Setelah itu saya pindah lagi Ustaz, dalam rangka mencari cek pas ATK biar sesuai dengan cek sibuk dengan ngurusi ini dan itu biar saya fokus untuk beribadah. Usia sudah segini Ustaz, mau diapakan lagi? Ustaz tahu nggak umur saya? Yuk kamu mulai melawat mana? Nah terus piye? Takkan umurnya memang aku ini jurusan sama dia. Nah itu kadang-kadang kalau mbak sampe takon-takon yang mau bahadir ngene iki. Mbak tak umuri piro? Enggak usah dijawab. Terserah. Kenapa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang enggak berfungsi, enggak bermanfaat kecuali jenengan itu petugas sensus. Apa pertanyaan yang enggak tanya begitu itu? Jelas ya? Tapi ya ojo disikapi keren ini. Gua boleh sampai. Kali kan berpira dong? Nggak ngurus. Ya judes menang. Ya Allah. Akhirnya nanya kira-kira Ustaz dengan kasus saya ini. Kadang-kadang suami saya itu sampai gergeten. Pindah mana pindah. Akhirnya sekarang saya sering berantem dengan suami. Jadi problem tambah lagi Ustaz. Makanya kadang-kadang malah lucu coba Ustaz mikir. Ngomong aku sakit mikir awak. Sama di mana punya masalah. Akhirnya nanya terakhir, terus kesimpulannya apa jenengan ke sini? Kira-kira Ustaz punya resep nggak? Konsep hidup itu kemudian tanpa dipermasalahkan oleh lingkungan itu ada nggak Ustaz? Ada Bu. Jenengan pindah ke Bonbin. Kalau ibu hidup di Bonbin itu nanti insya Allah aman. Tidak ada yang peduli dengan ibu. Dengan lihat, saya kalau ke Bonbin itu tafakur. Apa tafakur? Mikir tentang habitat binatang. Masya Allah, luar biasa. Jadi orang itu binatang itu sibuk dengan habitatnya sendiri. Monyet mulai esok sampai suruh peta. Gak ngurus dengan peta. Tonggone gak perlu bakal petan itu das-dasmu dewe. Kemudian kita lihat di sarangnya buaya itu sedino tekungkum terus. Makanya bajul. Ya tonggone gak peduli, bakal banjur sing lemu lah awakmu dewe. Terus tetangganya lagi ada burung kakak tua, mulai esok sampai sore mocet. Tonggone gak berisik dengan itu, urusanmu ku lambe-lambemu. Nah kalau ibu pindah ke Bonbin kayaknya cocok ini. Lanjutnya itu pindah ke masyarakat yang hidup. Kalau jenengan komunitas masyarakat yang sudah mati aman. Kalau suara malah masalah. Coba sampai pindah ke kuburan pas lewat badai tengkundi Bu. Lah kok gak mencolot sampai mlebu metu gak sing ngurusi. Pas sampe jokir walik bengi turu tok awan melek tok. Gak masalah. Soalnya tonggone kuburan, tapi jenengan tonggone iki tetangga jenengan ku hidup. Kata Imam Ibnu Qayyim apa? Manusia punya lisan yang berbicara. Setiap manusia punya lisan bisa berbicara. Setiap manusia punya aib. Kalau setiap aib mesti dibicarakan, gak ada orang gak dibicarakan. Paham ini? Setiap orang punya lisan bisa
berbicara. Setiap orang punya aib. Kalau setiap aib dibicarakan, saya kisah sing gak dibicarakan. Makanya ibu-ibu yang paling buruk itu ketika duduk-duduk di teras-teras itu habis masakan bikin halaqah, ya, majlisul ghibah. Ada gitu kan? Ada komentar seperti itu, tiap hari begitu. Malah yang istiqomah mereka gitu. Ya Allah, anak wong liwat, bude membuat siapa itu mantu nih? Loh itu siapa itu? Loh itu kata ke sampai besar nih. Mau liwat mana? Garap mana? Nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Ya Allah. Nah, makanya kalau kita bicara pada orang seperti itu, ya kudu siap-siap yang menggui. Lah yang namanya hidup itu ibu, semuanya itu ujian. Semuanya ujian. Setiap kondisi kita itu ujian. Sehatnya ujian, sakitnya ujian. Paham ini? Suami Anda kerja, sukses, lancar, ekonomi banyak, ujian bagi Anda. Suami tidak kerja, belas tambah sumpah. Itu ujian bagi Anda. Kekayaan itu ujian, kemiskinan itu ujian. Keberhasilan itu ujian, kegagalan itu ujian. Jelas ini? Ada nggak kira-kira orang yang kemudian hilang keimanannya gara-gara berhasil? Ada apa enggak? Banyak. Makanya Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta dan anakmu menjadikan lalai kepada zikir kepada Allah Ta'ala. Gara-gara ngurusi harta yang banyak, gara-gara ngurusi keinginan anak, Anda lupa untuk taat kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan ayat ini menunjukkan bahwa keberhasilan, kesuksesan itu juga bisa menggiring seseorang hilangnya istiqomah. Sedih banget ini. Jadi harus disikapi dengan, makanya hati-hati dengan ujian ini. Letakkan setiap persoalan itu pada ujian. Saya sedang diuji. Kalau kalimat ini menjadi kamus kita itu enak. Itu kamus yang kita pegang. Makanya ketika kita berhasil, nggak kaget. Kenapa? Ini ujian dari Allah. Tapi jarang orang menganggap keberhasilan itu ujian. Dan kita nggak pernah dengar gitu. Ibu-ibu minta doa, doanya ya ini masya Allah, saya diuji oleh Allah. Lu ada apa? Enggak. Suamiku naik pangkat. Diuji, saya khawatir nanti dapat sekretaris cantik. Ya, ujian. Nah, makanya kalau kita sudah punya kamus, apapun keadaan yang kita alami, langsung dikaitkan dengan permasalahan. Saya sedang diuji. Itu nikmat. Dimanapun. Ya Allah, ujian itu dimana-mana dan bisa terjadi kepada siapa saja. Makanya kita nggak boleh merasa aman. Awas, tidak boleh merasa. Barang siapa yang merasa aman, dia akan merugi, kata Allah Ta'ala. Hal itu ditegaskan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf. Kita buka surat Al-A'raf, surat 7. Pada ayat yang ke-99. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah melainkan orang-orang yang merasa aman itu biasanya sembrono itu. Beda dengan orang yang merasa terancam. Orang mukmin di setiap keadaannya selalu merasakan ada ancaman-ancaman bagi dirinya sehingga merasa amannya kepada Allah. Hati-hatinya di sana, kewaspadaannya dipasang, kehati-hatinya dilipat gandakan. Kenapa? Seorang muslim tidak bisa lepas daripada fitnah-fitnah di setiap keadaannya. Jelas ini? Sehingga nanti tinggal mensikapinya saja. Jangan butuh ilmu. Ilmu apa yang kita miliki, yang harus kita siapkan ketika menghadapi keberhasilan. Dan ilmu apa yang harus kita siapkan untuk mensikapi sebuah musibah. Hanya itu. Sehingga nanti musibah akan mendatangkan kebaikan, kenikmatan pun akan mendatangkan. Jadi setiap kondisi orang mukmin selalu dalam kebaikan.
Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini poin-poin penting yang menyebabkan hilangnya istiqomah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Rodhailul Arba. Rodhailul Arba itu 4 perkara, 4 sifat yang rendah, 4 karakter yang rendah. Ini yang menghancurkan istiqomah nanti. Nah, tidak saya bahas sekarang karena waktunya sudah habis. Ya, harus sabar. Untuk menjadi istiqomah itu harus sabar. Baik, ada pertanyaan? Kalau ada silakan ditulis atau langsung aja silakan. Ada, silakan. Ya, silakan. Apa? Oh, suka utang. Alhamdulillah. Ada yang diutangi gitu. Silakan. Tapi bukan si bapak ini yang punya kesulitan hutang keuangan, tapi anaknya, dan meminta untuk orang tuanya itu mencarikan hutang. Sementara si anak ini kehidupannya itu ya lebih dari cukup kalau kita lihat. Nah, si bapak ini sebenarnya punya pensiunan, tapi pensiunan itu nol karena untuk diminta untuk menutupi ini. Sehingga utangnya kemana-mana, dan saudara-saudara dari si bapak ini yang mencoba untuk menutupi. Tapi semakin ditutupi, bukan ada ya itu tadi punya hobi ya. Iya, terus akhirnya Itu mungkin menjaga istiqomah tadi itu. akhirnya juga sampai gitu loh, karena kok nggak ngerti gitu loh. Nah itu apakah harus tetap ini ditolong atau apa kan? Jadi gini Bu, menolong orang itu tidak harus menyesuaikan kebutuhan. Ya, makanya dilihat orang itu karakter. Tapi kita nggak bisa nebak, tapi kelihatannya dia cukup kelihatannya. Kelihatan itu bukan standar. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling mendasar, membantu orang tidak harus memenuhi setiap kebutuhannya. Ya, seperti Rasulullah SAW, ada seorang sahabat meminta-minta. Ditanya, kamu punya apa kecuali gentong? Bawa gentong ke sini kata Nabi. Dibawa oleh Nabi, ditawarkan oleh Nabi, dijual pada sahabat. Ya Rasul, gentongku mbak dol. Ya orang bobong. Dan gentong itu yang dia punya, dijual oleh Nabi. Akhirnya dibelikan kapak dan disuruh mencari kayu. Artinya apa ini? Kalau itu sebuah karakter itu nggak bisa ditolong dengan diutangi begitu. Nggak bisa. Yang utang itu konsekuensi. Sehingga nanti banyak sekali kasus-kasus persaudaraan putus, pertemanan putus, ngaji putus gara-gara ini. Gitu loh. Nah kalau itu sebuah karakter, biasanya nggak ada singkat waktu mungkin jaminan Bu, ngapunten belum bisa, itu biasanya nggak ada kata-kata seperti ini kalau karakter. Jelas ya? Jadi cara menolongnya bagaimana? Dibiarkan dulu. Jadi kita atasi dulu. Apalagi orang tuanya ini nggak benar sekali anak ini. Ini perlu dirukyah. Dibenahi, itu perlu dibenahi. Sangat nggak benar. Ya, sangat nggak benar, kecuali kalau hal-hal yang memang katakan mungkin kebutuhan anak dia sendiri kerja keras tapi nggak mencukupi, itu masih penting gitu loh. Makanya kan dilihat dulu kronologisnya kayak apa sehingga nanti langkah-langkah itu bisa tepat di dalam pengenaiannya. Jelas ya? Tapi yang jelas untuk menolong orang itu nggak mesti harus dicukupi seluruh kebutuhan. Maka dilihat karakternya, ini tipe-tipe mama pemalas apa enggak orangnya gitu. Mau kadang-kadang utangi milik nyambutkannya males ya, ngeluh orang-orang di sekitarnya. Dan itu pasti akan merusak hubungan. Pasti merusak hubungan. Jelas ya? Sampaikan saja kepada Bapak, sampai kapan demikian. Dan nanti berat tanggung jawabnya kepada Allah Ta'ala Bapak. Dan anaknya harus ngerti, bukan waktunya ini memberat-beratkan orang tua.
dia justru harus meringankan beban orang tua. Bukan malah orang tua disuruh menuduh sesana kemari. Ini kedurakan yang luar biasa. Ya, jadi ini merupakan suatu sikap yang sangat tidak baik bagi seorang anak. Paham ya? Disampaikan kepada anaknya supaya berhenti dari perbuatan itu. Ya, dia akan sengsara dan apalagi orang tuanya. Dan apa dia senang melihat orang tuanya sengsara? Itu aja sampaikan kepada anaknya. Jelas ya? Nah, kalau nggak mau ya diajak ketemu sama saya aja, nanti kita ketemu nanti. Ya ketemu aja. Ada yang lain? Baik, saya rasa cukup. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah 4 poin, 4 sifat yang rendah ini akan kita kupas pada pertemuan ini. Soalnya 4 ini Bu, ini rata-rata ada di dalam diri kita. Hampir semua kita memiliki 4 ini. Ya, tak kasih bocorannya aja. Biar nanti jenengan tidak kerikilan di rumah. Yang pertama adalah al-ghadab, marah. Nanti kita lihat bahaya marah. Tidak seperti sederhana yang kita bayangkan itu. Lebih ngeri dari kita bayangkan. Karena kita sendiri punya tipe-tipe pemarah. Kelihatan dari aura wajahnya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Al-istijab, sikap tergesa-gesa. Ini banyak terjadi sekarang. Termasuk ustaz-ustaz. Itu seringkali tergesa-gesa menyimpulkan masalah. Ada laporan, pertanyaan, langsung ada hukum keluar. Ini kan nggak benar. Ya, istijab, hati-hati ibu, hati-hati. Seringkali rumah tangga berantakan karena ini. Ya, karena ini. Dengar suaminya chatting dengan makhluk halus. Iya, makhluk halus. Saya pernah dapat WA itu dari makhluk halus. Dapat SMS itu. Anda kesepian, itu sopo. Kok bisa masuk di nomor bikin cerita piye Pak Nandang. Anda kesepian dari mana? Butuh sharing, butuh diskusi yang menyegarkan, hubungi 00 titik-titik. Kutunggu teleponmu. Penasaran saya. Tak telepon. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener makhluk halus. Coba kalau bapak-bapak punya masalah telepon ke suaminya, lapo ya. Telepon sing wae ngantuk. Makanya jangan gitu kalau telepon suami. Jelas ya? Suami telepon gitu pas kerja. Apa ya, kangen ya, yo, ada apa? Gitu aja kerja, mang libur kan enak. Jenengan kurang pinter, bahasanya itu nggak enak jenengan. Mentang-mentang anak istri udah ngomongin gak enak. Iya ibu-ibu ini, sing seger bahasa itu sing enak. Gitu. Ulang di, apa disambut piye tasanya enggak ya. Semoga diteruskan. Kemudian yang ketiga adalah al-dhayyik. Al-dhayyik itu kesempitan hati, kesempitan pola pikir. Ini merusak pribadi orang. Sering tersinggung, sering salah paham, sering macam-macam. Iya, jadi orang berperan. Kemudian yang keempat, al-yaksu, keputusasaan. Gampang putus asa. Yang itu menandakan lemahnya ilmu dan lemahnya keimanan. Tipisnya keyakinannya kepada Allah dan tidak mengenal tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 perkara, 4 sifat yang tercela ini yang akan menghancurkan sifat istiqomah. Dan itu akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian kurang lebih, mohon maaf yang sebesar-besarnya kita akhiri dengan kafar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.